Bagaimana cara itu pijit? Nggak ada nih tenaganya ini. Deh, ada orang. Periksa dulu. Ada Pak Buhari? Kenapa? Ada anggota yang tunggu? Duduk. Ki. Apa? Deh, ada orang di luar tunggu, Ki. Oh, banyak nih orang. Iya, banyak. Pada. Mungkin ada yang mau bertanya? Jadi itu Deng, memang bukan mitos ya, artinya cerita tempo dulu nenek saya itu kalau itu Popo memang ada. Iya, kita ini semua adalah orang-orang yang alhamdulillah dikasih sama Tuhan untuk jadi orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang beriman itu harus meyakini yang gaib. Yang begituan itu masuk golongan gaib, Pak, karena makhluk halus. Tuhan tak gaib, Ki. Pernah Ki ada yang pernah lihat Ki Tuhannya? Kan tidak ada yang lihat gaib. Nabi, ada yang pernah lihat Ki Nabi? Nah, kalau tidak ada iman, tidak ada keyakinan, kita tidak mempercayai Nabi karena kita tidak pernah lihat. Kemudian malaikat, ada yang pernah lihat malaikat? Kita mempercayai nasib baik, nasib buruk. Tidak ada yang bisa lihat nasib baiknya, nasib buruknya. Apalagi dibilang mempercayai rukun iman yang terakhir itu kan mempercayai hari kiamat. Nah, siapa yang kira-kira yang bisa lihat hari kiamat di antara kita? Nah, ini semua berhubungan dengan keyakinan. Jadi, ada, Pak. Karena itu gaib, ada. Ya maksudnya Deng. Iya. Agak beda naro parakang di bawah Popo. Sebenarnya mirip-mirip, Ji. Tetapi sepengetahuan saya, ini ya saya takut ton salah. Sepengetahuan saya, kalau parakang itu sudah jelas-jelas ilmu hitam tingkat tinggi. Itu biasanya memang digunakan untuk kejahatan. Tetapi kalau Popo, contoh, biasa kita pakai kain sutra ibu-ibu, bapak-bapak. Di ibu-ibu kayak ini tahu, ada sutra itu mahal, ada sutra itu murah. Kalau buatannya Popo pasti mahal, Ki, karena sangat halus kerjaannya. Contoh lagi, di daerah Malino, di Goa, kemudian di beberapa daerah itu kan biasa sawahnya itu penduduk Jawi, 3 gunung. Dan itu kalau di daerah Kandriapia mereka pergi bertani itu jam 7 malam. Ini kalau manusia biasa tidak bisa. Sudah dingin, jauh, dan pasti gelap sekali karena di daerah gunung. Jadi mereka itu harus terbang. Tapi sebenarnya di Popo tidak terbang, lompat. Ya, lompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah itu ini saya bilang mungkin Popo baik yang seperti ini karena dia pakai untuk mencari nafkah. Kukira saya Popo perempuan, ada juga boleh laki-laki. Pak Buhari, bisa jika disembuhkan begituan? Semua bisa sembuh. Tapi kita kembali di Al-Quran. Al-Quran bilang, tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu yang mau merubahnya. Jadi itu bapak-bapak, kalau kita cerita tentang kebaikan, tentang malaikat, tentang nabi, turun itu malaikat kah? Ada di sekitar kita. Kalau kita cerita-cerita agama, sebaliknya juga itu kalau kita cerita tentang setan-setan, biasanya ada juga setan di sekitar kita. Karena merasa dipanggil. Kalau ada seperti itu, ini ilmu wajarkan kina.
Kalau ada seperti itu, segera lakukan salam. Tapi salam yang sama Tuhan, Kak. Salam sama Tuhan seperti apa? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Deng, di dalam maka saya mengantuk, Kak. Oh ya, paling deh, masuk Maki. Jadi bapak-bapak, anak-anak muda ya, ada saya mau pesan. Hati-hati Ki. Kalau istri tak itu masih muda, baru cantik, jangan sampai popok. Enak kita deh. Karena masih muda istri tak. Rahmi, mana kopimu Rahmi? Rahmi? Minta maaf ke bapak-bapak deh. Saya cek dulu lah, masa nggak bikin kopi nih banyaknya tamu. Aduh. Rahmi? Dede, mana ini Rahmi? Minta maaf ke bapak, nggak ku tahu kemana lagi nih istriku. Nggak minum lagi kopi nih. Pak, siapa tahu istri tak pupuk. Karena cantik kuliah muda lagi. Hilangi lagi di situ. Hah? Popo, istriku. Iya deh. Kuliah memang ini dari tadi. Wih, serius kok itu sama dia? Wih, aku tanya kona, kalau orang ganteng begitu tuh banyak pacaran atau lo? Iyo, bukan juga. Andi juga bukan orang Indonesia. Jadi nanti kalau menikah kok susah. Weh, biar bukan orang Indonesia, mau orang apa ku dekati? Orang Malaysia, orang Singapura, orang mana? Kan terserah saya, kan saya cuma jalani bukan kau. Wih, begini Paeng. Gimana kalau sama kau Manaun itu? Wih, tua-tua begitu tuh tapi gagatonnya banyak uangnya. Iya tuh, daripada. Perhatian juga weh sama kau. Iya. Wow. Nukira cewek apakah? Weh, Om Manaun itu orang baik. Weh, dari mana kok? Dari kelas. Deh, ada kelas bukan? Weh, iya, dari bukan aku deh. Pengen. Dari mana sih? Weh, ada gosip kah? Ada gosip kah? Iya, sudah. Baru itu. Anu nah ini. Ayo sekali. Weh, atas sekali. Siapa ini? Ke siapa tuh? Bisa tahu. Ya Ya. ini boleh. Weh, Amin. Iya, Peng. Enteng, kamu berdua. Kamu bukan kita. Dadah. Gimana, bye-bye. Berapa semua bu? 20. Deh, mahal ya? Biasa 5.000 juga. Ya emang biasanya 5.000. Cuman lihat ke ini gelasnya retak. Belum lagi harga gelasnya. Harga gelasnya kan 5.000. Ongkos mobil 5.000. Ya. Kan jadi kalau di uang kagetnya juga kan 5.000. 5.000 deh. Kan kemarin 5.000 sih. Tidak, pokoknya kau bayar. Deh, Kalau kau tidak bayar, saya lapor di Satpan.
juga naik haji cepat, Dik. Kenapa Kian? Tidak biasa tak begini. Sakit kikah? Tidak, Bu. Saya tidak sakit. Cuma sekarang lagi ada yang saya khawatirkan. Iya, tapi kan saya ini pacar tak. Kalau ada masalah tak cerita sama saya. Kenapa Ki? Begini, sepertinya saya harus pulang ke Malaysia. Bapak lagi sakit keras. Ibu harus merawat bapak di hospital. Adik-adikku harus dititip sama Pak Ci. Kemudian perusahaan juga lagi rugi besar karena tidak ada yang menjalankan. Jadi mau tinggalkan nggak? Iya, sepertinya begitu, Bu. Saya harus ke Malaysia. Jadi mau kau berhenti nih kuliah, Andi? Tidak, Uma. Mungkin saya akan cuti. Iyo, sayangnya kalau berhenti kau itu tinggal 1 tahun ini kau. Saya akan menyelesaikan kuliah saya. Dan itu adalah keinginan beliau supaya saya bisa menyelesaikan kuliah. Kenapa Ki Bunga? Minta maaf karena Om, besok piku bayar kosku. Belum ada kirimannya Mama. Tapi kenapa saya lihat kau murung sekali? Ada apa? Tidak apa-apa juga. Nanti kalau soal uang kos, hadapi uangmu baru kau bayar. Tidak mungkin kau lari dari sini. Saya nak dulu nak. Anak Kosta juga itu ya laki-laki. Bukan. Kan kau tahu di sini kos putri. Iya. Kenapa kau tanya kan? Enggak Om. Kayak pernah kuliah acara di KKSS di Johor di Malaysia. Uma, itu tadi siapa? Oh, ponakannya bapak kos. Tunggu, saya lagi ada urusan sebentar. Saya janji sebentar akan kembali lagi. Bunga, Woi, Bunga. Kenapa segitu lagi, Andi? iyo. Bentar ku lagi. Minta tolong sebentar bujuk Bunga ya. Nah, oke. Iya. Siap ya. Bunga. Sini kue. Dia mau kok doro. Andi, kami juga turut prihatin atas apa yang menimpa keluargamu. Semoga bisa dilalui oleh kalian. Tadi juga sudah jadi bicara sama Bunga, Di. Semoga itu pemikirannya bisa jadi terbuka, baru tidak egois juga. Woi, ayo. Cium ke bau comberan nah. Jadi, bau mana? Buntu kayaknya itu got di sebelah. Kayaknya ini harus kerja bakti weh semua sama Nana hari Minggu. Bos sekali weh.
Iya Andi, bicara mau kau dulu. Jangan kita ke kamar deh. Supaya bisa kau leluasa bicara. Selamat beristirahat lah. Tapi begini, yang itu yang punya rumah sakit sekali. Aduh. Ada masalah itu. Hati-hati di sana kan. Banyak orang yang lihat itu bom. Ayo kita lihat. Masa ada bom yang begini. Dari itu. Sudah. Pokoknya kalau ada itu popo, saya yang perkosa itu popo. Saya belum tahu dia. Saya juga ini kalau ada popo ku aja ku mabok. Aduh. Gitu. Iya. Ayo. Saya Tidak mabuk, Pak. Anak kuliah bebas gitu popo. Iya. Memang gitu. kerjain deh teman-teman. Kerjain. Mana cantik? Muka pulang, kenapa sih? Uangmu dulu. Tambah-tambah beli minuman. Kamu kan mahasiswa. Masa tidak ada kiriman dari kampung? Kita ada uangnya nih. Ada mungkin ada mahasiswa tidak ada uangnya dari kamu. Betul kan? Uang habis nih. Siapa di antara kalian yang belum bayar uang kos kasihan? Ini susahnya kalau anak kosnya cantik-cantik. Rugi bandar kasihan. Dipakai perawatan. Mana kita Nah, biar kau tidak perawatan, cantik aku sebenarnya. Segera kesini baik uang kos. Satu bulan. Tolong. Buka kau dong. Cepat kok.
Halo Bunga. Halo. Udah sehat kah? Iya, alhamdulillah. Kenapa semalam bisa pingsan? Nggak tahu nih juga karena itu malam tuh ada preman hadang. Bunga orang pinram kok tuh? Iyo baru ku ingat ti. Iyo. Weh Bunga, ini tuh Andi tinggal di Malaysia, tapi bapaknya asli Pinrang. Lama Mia nakanya kajian ke beda cewek-cewek Pinrang. Deknya tuh begitu. Iya, Jami malu-malu. Laki-laki beda. Iya. Bapakku orang Bugis, ibuku orang Filipina. Nah, bapakku suruh saya kuliah di sini supaya bisa cari tahu keluarga saya di Pinrang. Oh, gitu kah? Kalau begitu bisa selfie dulu. Karena siapa tahu kenalan dengan keluarga saya. Lagian juga saya mau kirimkan ini foto ke bapak saya tuh. Sempat bapak kenal. Ayo Mipeng. Jangan pada cemburu lah. Sebentar lagi saya telepon. Aku nak ada kuliah nih. Iya. Iya, bapak lagi sakit di Malaysia. Kenapa nggak pergi? Kayaknya kalau saya pulang ke Malaysia, Bunga keberatan. Masa lebih kepentingkan Bunga daripada orang tuamu? Nanti kita tanya Ki. Iya, nanti bicara gitu. Mau gitu Bunga. Bisa orang tua. Bunga, percayalah padaku. Izinkanlah saya pulang ke Malaysia dulu. Saya akan menceritakan hubungan kita ke orang tuaku. Dan saya juga yakin Bapak akan menyetujuinya. Nggak mungkin nggak mau halangin ya tak kalau mau pulang. Pulang lagi kalau memang mau pulang. Bahkan kalau mau lagi tinggalkan mah kalau memang harus kayak begitu. Ikhlas dia terima. Kenapa awak cakap macam tu? Percayalah padaku, Bunga. Kenapa kau ajak Kak kesini? Sejak pertama ketemu, saya sudah jatuh cinta sama kau, Sarah. Fadil, saya bingung mau jawab apa, jadi tolong kasih Kak waktu lu. Pasti pacaran kok toh sama itu Yanti. Dia mau ke bale-bale. Karena memang kalau saya pacaran sama Yanti. Oh begitu Di. Setelah kau pakai Kak, kau mau tinggalkan Kak begitu saja? Weh Nisa, bukan cuma saya yang pakai kok nah, anak-anak lain juga pakai kok. Saya mau kau perkosa dia sama teman-teman. Orangnya rame. Biar keluarganya hancur. Kalau bisa hamil itu. Jadi apa sebenarnya maumu itu kan? Karena enggak sih. Saya mau. Karena enggak sih. Beserta seluruh keluarganya menghadapi pembalasan dendamku. Ada yang berubah dari Johan. Tatapan matanya penuh dengan dendam. Bagaimana kalau saya yang temui Johan, Deng? Saya tidak setuju, Deng. Saya tidak mau kita ribut lagi. Oh, kau yang namanya Fadil? Ya, ada apa ini? Kalian jangan ada yang ikut campur ya. Diri sini. Ada apa ini? Kau lupa kaki ini kah? Johan harus mendapatkan pembalasanku. Kalau begitu, Ndi, itu sirit lompo. Deng, kena sirit telah tapela, Deng. Kira mati ya, kepenting sirit kali. Bah. Jadi ini bukan anak biasa. Ini anak jembatan. Iya. Jembatan mendapatkan seorang peran besar dari
satu-satu. Cocok itu Pak. Tapi saya sama anakku, siapa mau kasih makan Pak? Nah suamiku di penjara. Sepertinya kamu orang yang ketakutan. Kenapa? Jadi saya mencurigai ini bukan? Karena ada 3 anggota gengku yang mati. Kamu ngomong sekarang. Aku mengandung anaknya Johan. Apa? Selamat Bu, Ibu Yanti ini sekarang sedang mengandung anak. Kau bunuh anakmu Dewa. Sadar kau. Kirana, jadi Bunga belum pulang? Iya Om, pergi sama Andi karena setauku itu Mumi pulang kayaknya ke Malaysia deh. Tapi tidak bermalam di Bunga di sana. Pasti nih Om, nggak mungkin tahu anak Bunga mau macam-macam. Aku tahu ki temanku itu memang ya anak-anak zaman sekarang, tapi nggak mungkin Bunga begitu deh. Syukurlah, karena Om sangat mengkhawatirkannya. Saya merasa Bunga itu seperti anak Om, sama seperti kalian semua. Iya Om, itu kita rasa semua berbagi di sini. Iya Om. Di sini kita pergi. Tidak, Bunga. Saya harus ke Malaysia besok. Karena orang tua aku sangat membutuhkan di sana. Aku tidak bisa menjadi anak yang durhaka. Iya Amiji, mengerti ja. Lebih penting memang keluarga ta. Satu di harapanku. Semoga kita tidak lupakan Kak kalau di Malaysia mati. Dan semoga kembali Iki. Sudah. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?
Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Sayang, kau nak kemana? Muka pulang ganti baju. Sekalian muka juga jemput Ki Ayu sama Kirana. Kamu juga ikut antar kita mendarat. Oh iya, saya senang kalau mereka nak ikut. Pergi pakai mandi selama aku pergi. Masih penat aku nih. Sekejap lagi aku pergi mandi. Tapi ingat Kina, jadi kasih tau kalau di sini nak nginep. Sayang pulang mana? Nah, dah. Ini lagi mandi. Assalamualaikum. Jadi, Bunga tidak pulang dari tadi malam? Iya Om, tidak ada pulang. Sampai jam berapa juga anak-anak tunggu ini. Itu dia datangnya. Weh, dari mana Bu? Saya keluarga aku. Iya cepat kona. Cepat Bu. Mau kemana, Andi? Kenapa bawa banyak barang begitu? Bapak lagi sakit di Malaysia, makanya saya harus pulang dulu. Oh, iya. Lagian juga jam penerbangan dimajukan dari jam 4 ke jam 2. Oh ya, buru-buru itu cepat Iya. nanti ini. Bun, nanti kalau misal ada teman saya yang cari, Ibu bilang saya ke Malaysia. Ya. Kalau begitu saya titip kunci. Oh iya. Oh iya. Saya pamit juga sekalian. Iya. Berapa lama Ki di Malaysia, Nak? Tergantung dengan kondisi Bapak. Kalau Bapak sudah baikan, secepatnya saya akan kembali. Oh iya, semoga Bapak cepat sembuh, Nadi. Makasih, Bun. Iya, iya. Tunggu dulu Bunga. Kau menginap di mana tadi malam? Kata teman-temanmu, kau tidak menginap di rumah kos. Itu Om, di rumahnya ke keluarga aku, acara nikahan. Om, minta maaf pengen Om, buru-buru Kak, nanti ketinggalan kos ke temanku.
Ibu, gimana Indi? Oh, tadi ndak lama kok pulang ini. Dia buru-buru ke bandara katanya. Jam berapa ke pesawatnya, Patah nak bilang. Coba kita susun, nak, mudah-mudahan masih kita dapat. Makasih, Bu. Ya, hati-hati. Kucing, tolong menepi dulu. Kenapa? Ada telepon. Oh iya, tunggu. Oke. Halo, Kirana. Mana Bunga? Bunga ini. Astaga, kenapa saya tadi telepon kau. Kenapa kau tidak aktif? Kan lobet ke HP ku terus ku cas. Terus tadi buru-buru Kak, jadi ku lupa bawa. Jadi mana begini? Saya sekarang lagi menuju ke bandara. Ini sudah dekat dari bandara. Jadi, menyusul ke atau jangan nih? Tidak usah karena ini orang dari bandara memajukan penerbangan. Kenapa Kak begitu? Tunggu. Sabar. Dari pihak bandara menelpon. Lagi deh, tak mood. Tolong. Ih, lihat saya kok gebe, masuk nih orang. Iyo, ayo deh. Iyo di. Jadi siapa minta temani kau Bunga? Baru kita semua mungkin masuk kelas. Biar nih sendirian Pak, mau jual sendiri. Gak apa-apa Ji. Jangan kau pernah. Iya. Duluan mana? Rupanya Bunga mau saya traktir. Enggak gini. Kenapa enggak mau? Kenapa berubah hari ini? Enggak Jerry, enggak mau jadi ganggu, tinggalkan sendiri. Ku tahu aja pasti Rindy gitu. Maksudnya? Itu sama Upin Ipin. Kak jangan mau sama dia dong. Kalau cowok kayak begitu, nah ada apa menaknya? Nah tinggal kau pasti. Dia mau sembarang tuduh orang seperti itu. Andi tuh enggak laki-laki kayak kau. Kau jangan begitu, jangan sembarang bilang nah. Bunga masuk kelas ya? Jam berapa, Mi? Apa kau bikin sini? Ih. Weh bro, kalau saya dikasih begitu, aku balas ki. Dia belum tahu saya. Ayo, cepat kok, lama mandi. Mau ke jual mandi. Sabar kok, baru tak mandi. Lamaan kau. perasaanku Ayu. Berapa hari ini pusing kak, calling terus kak juga. Kayaknya kurang darah ya deh. Bagaimana ndak kurang darah kok? Begadang terus kok pikirkan Ki Andi. Baru kajangan Tom aku terus pikir juga Andi. Kenapa ku Bunga? Bunga, kenapa ku Bunga?
tadi malam. Kenapa kok Bunga? Wih, Bunga, Kirana, kenapa kok? Kenapa kok kah? Kenapa kok bicara kok panik? Takut kenapa kok? Tidak bilang ke tadi om, jadi saya tidak bawa alatku. Tapi kalau kuliah kelelahan jenis cewek. Dari tadi siang teman-temannya mau bawa ke puskesmas, tapi dia tidak mau. Nanti malam baru teman-temannya bilang ke saya. Atau bawa saja ke dokter praktek om. Iya Bunga, kau ke dokter nih. Kalau tidak ada biayamu, nanti om yang bantu. Iya, makasih banyak nah om. Leo makasih juga nah. Tapi ku pikir-pikir mi dulu nah, karena enak-enak mi kuras ini perasaanku. Hampir ditabrak anaknya orang. Iya om, saya juga kaget. Tiba-tiba kencan dari belakang. Saya pamit dulu ya om. Ya. Saya cari orderan dulu Ya. yang lain. Ya. Ya, mari om.
Kenapa kok? Mau ke kampus kah? Kenapa ya? Dari perasaanku. Hah? Dari perasaanku. Kira mau ke kampus. Aku kenapa? Wih, jatuh bidi Erik tadi subuh. Nggak jauh dia dari sini. Baru masa ada lukanya weh, bekas cekik di lehernya. Tapi sekarang bidi koma weh di rumah sakit. Masa? Iyo. Biar mi deh, males deh Jose sama dia. Alamu gue tuh nggak suka itu anu. Dia juga nggak tahu dia ada pacar. Tak pergi lagi cari-cari perhatian di depan tak. Mau ke kampus kah? Iya. Mi. Ya. Bagaimana? Kok jadi kok ke kampus? Jadi sih, jadi selesai. Weh anu kira na tunggu apa nah? Mandi juga mau ke kampus. Ih, mau aja surat teman diriku. Sebentar pilih lihat gitu, sebentar bicara gitu. Saya nah mandi dulu pen nah. Iya, Bapak jangan mandi. Siapa kita cari, Om? Pergi minta di ke kampus. Bunyi Bunga pergi ke rumah sakit. Gak tau mi Om, dari tadi pergi kampus sama Ayu Kirana. Apa itu di tangan tau? Tidak. Jadi begini Bu, ini ada kabar gembira ini Bu. Kalau kita dengar ini pasti bahagia gitu. Menurut pemeriksaanku, jadi hasilnya kita positif hamil. Jadi hamil Kak Dok? Iya Bu, kenapa memang kalau hamil Ki Bu? Kenapa enggak bahagia Ki? Makanya belum pas siap. Kak, masih ada anakku kecil. Kenapa bisa? Kenapa aku bisa begitu? Ih, masa dia astaga, astaga, harus kau gugurkan gitu anakmu. Bagaimana kalau orang tua tahu Ki? Itu juga pusing. Berarti itu yang waktu mau tanya Om Naungi bilang menginap kok di rumahnya keluarga mau acara pernikahan bohong kok lagi tuh. Dia kau astaga nggak bisa aku berkata-kata Bunga. Nu kasih kecewa Ki semua, nu kasih kecewa juga orang tuamu, nu kasih kecewa juga Om Naungi. Bagaimana Mini, mau kok apa? Nah tidak ada Andi pergi di Malaysia pulangi. Nah kau begini kok. Harus sudah mikiran, jangan mau marah-marah. Saya juga ini pusing Gimana orang tidak marah-marah kalau begini? Semua orang mau kasih kecewa, bukan cuma 1-2 orang. Iyo, sudah mi paeng. Pusing saya kepalaku. Saya juga pusing lihat kok. Udah tahu mak deh. Baring ke coba nak saya periksa. Jadi nggak bisa kita tolong ini kodong. Kalau masalah biaya gampang nih tuh dia. Tapi tolong nih dulu kodong, masalahnya juga masih kuliah. Nggak berani mana. 2 bulan yang lalu tuh hampir gak ditangkap karena ada pasien saya kerja meninggal
biasanya itu sebelum saya urut sudah minum obat penggugur kandungan. Jadi lepas mak dari hukum, cobanya tidak ditangkap Kak. Karena sebenarnya memang tidak lama mak tidak menurut. Cuman warga ji sekitar sini selalu tunjuk ke sini. Deh, masa nggak bisa kita tolong aku orang tua? Tidak berani Mak. Karena saya lihat tadi tuh 3 bulan 4 bulan nih, bahaya sama nyawamu itu. Tolong kamu, jadi nggak bisa dibakti. Tidak berani mana. Tapi saranku iya menikah makin saja sama Nisa, pacar tak. Iya, tapi masalahnya cowokku jauh di Malaysia. Itu Mina, kalau jadi cewek orang lain kali berpikir Ki, kalau ada mau dilakukan. Kalau begini Mi, kamu yang susah. Belum lagi kalau keluargamu tahu ih. Maaf. Daeng, dari gimana? Kapan Ki datang? Kau dari mana? Nah, dari semalam saya di rumah. Masa Daeng? Udah bilang-bilang Ki mau datang. Nah, kau belum jawab pertanyaan. Daeng, dari ke tempatnya Mama. Bete Kak di rumah, seminggu Ki tidak datang, jadi saya ke Makassar. Jadi kau pakai lagi tuh ilmu? Tidak Daeng, percaya Kak. Hidungmu memanjang, berarti kau bohong. Iya Daeng. Saya tidak punya kuasa untuk mengontrolmu setiap saat. Tapi saya minta sama Tuhan supaya najaga Ki. Iya Daeng, minta maaf Kak. Tapi saya sudah berjanji untuk tidak pakai itu ilmu lagi. Jujur, saya sudah nyaman dengan kehidupan seperti ini. Ini baru istriku. Daeng, gimana itu temanku Rahmi? Sekarang saya biarkan dulu karena kayaknya dia masih butuhkan itu ilmu. Awas Ki Daeng, jangan memang Ki peristri itu Rahmi. Kalau itu minta Ki sama Tuhan nah. Jadi berapa hari Ki ini di sini Daeng? Kalau sekarang ini nggak bisa Kak dulu nginap di sini, mesti Kak ke Makassar dulu. Karena ini anakku mau pulang ke Malaysia. Saya sudah janji sebenarnya sahabat dia, tapi saya tunggu Ki. Kalau mau Ki ikut, ayo Mi. Jadi di mana itu bapaknya kita? Di Pinrang kerja, Deng. Suami apa itu? Kau di sini, dia di Pinrang. Bisa tunjuk kau itu hidup begitu deh. Betul itu berita bahwa dia sudah menikah lagi? Nah saya yang suruh Ki menikah, Deng. Kak 3 tahun Ki di sana baru nggak bisa Kak juga datang ngurus Ki. Sinar. Kau itu terlalu bersabar jadi istri. Jadi dikasih begini sama suamimu. Bodoh. Biar Mi Deng. Urusan apa Ki sebetulnya ini datang ke sini? Saya mau tanya. Ada Leo? Ada di kamarnya Deng. Kenapa Ki kah? Mau Ki bicara sama Leo? Iya. Panggil ke enggak dulu Leo. Ada saya mau tanya. Leo, dicari kamu, turun ke dulu nak.
Leo. Iya, Mak. Leo. Turun ke dulu, Nak. Ada Om Manongnya di sini. Iya, Mak. Ya. Saya mau tanya ke Leo. Om tidak mengerti alat kedokteran. Betulkah ini alat tes kehamilan? Alat tes kehamilan nih, Om. Apa dibilang di situ? Positif atau negatif? Ini positif ini, Om. Hah? Siapa punya itu, Deng? Ada. Kau tidak perlu tahu. Ibrah, katanya besok kau pulang ke Malaysia. Iya, Om. Cocok nih. Kau di Johor toh? Iya, Om. Di Johor. Kau ingat Ji itu anak muda yang ketemu kau di kos kemarin? Iya, Om. Tolong kau cari itu anak muda. Tapi kerja Kak di sana, Om. Tidak bisa Kak kemana-mana. Tidak bebas, Kak. Kau sibuk kerja nanti? Iya, Om. Tidak ada juga kerja kita toh? Kau bisa bantu Om? Kau ikut sama Ibrah. Tolong kau cari itu anak muda. Kau cari dato awalmu. Dia itu dikenal kakak SS di sana. Atau Alam Sah. Nanti kau cari juga yang namanya Santi Leong. Nanti saya kasih kau alamatnya. Sebentar saya kasih kau uang di kos. Kau ambil juga fotonya itu orang. Besok kau sudah bisa berangkat. Siapa ini yang kita cari, Deng? Kelihatannya penting sekali. Assalamualaikum. Salam. Mari kita. Hebat ini Bu Hari. Sudah 3 kali dia kawin. Kita 1 kali pun belum. Kak kita Tomji tidak mau menikah, Deng. Terlalu kita sayang itu cewek tak dulu. Siapa lagi namanya, Kak? Jangan ungkap itu masalah. Jadi besok mau pulang? Iya, Pak. Besok pagi pesawat. Dari mana, Bu? Dari mana ke Bunga? Saya minta kau bicara jujur. Bicara jujur apa itu? Apa artinya itu? Kenapa kau bertindak bodoh begitu? Hingga kau hamil. Ih, hamil kok, Bunga. Hamil kok. Ih. Hilaf Kak. Nggak sadar Kak juga begitu. Kalau marah Ki sama saya, terus mau kasih keluar ke dari posta. Kasih keluar mati nas dia. Om tidak marah. Tidak mungkin Om akan mengusir kamu dari tempat kos ini. Tapi saya bisa merasakan kekecewaan orang tua. Kamu harus jujur kepada orang tuamu. Tidak usah takut. Kalau sampai orang tuamu marah, bahkan mengusirmu,
maka Om bersedia menampung. Siapa yang hamil itu? Itu orang Malaysia. Oke. Sebentar kita bicarakan itu. Kang, kau tunggu dulu saya di kamar. Jangan pulang ya. Karena Om mau bicara. Oh iya, saya ke kamar Pak ya. Ayo semuanya. Dadah. Jadi begini Bunga. Om minta kau pulang ke Pindrang. Temui orang tuamu. Seberat apapun resiko yang kau dapatkan, kau harus sampaikan. Iya, di Makassar. Iya, Kak. Oh, kuliah di kota. Pantas tidak pernah kuliah, nah. Iya, Bu. Di Makassar Kak kuliah. Itu minta pernah main-main ke rumah, Ta. Tambah cantik, Gina. Iya, alhamdulillah. Makasih, Tante. Iya, ke rumah sih. Mana pengen rahim, Tante Bano? Sudah dikawin, nah. Biasa, di rumahnya istrinya. Kalau ini Om siapa? Salam kumupain dulu sama Rahim di Tante Banong. Nanti pi bermain-main nggak ke rumah tak. Kak Rahim pulang ngapain dulu nak kena rindu sama anakku. Iya, tarik ki. Apakah itu, Bu? Ceweknya Rahim, Bang. Namanya Bu. Oh, ini yang namanya Bu. Anaknya di Makawar. Mario, ini rumah siapa? Jadi ini kos-kosannya ponakan aku, Om. Tinggal di sini dia? Iya. Hai Mario, tanya sama saya kok banyak putri-putri. Perempuan banyak sekali di sini. Kos putri mungkin? Iya, Abi. Jadi keponakan aku tuh kos putri, Abi. Bisa juga kalau kita bikin kos di Pindrang. Dibikin seperti ini lumayan juga, Mario. Boleh juga, Abi. Kalau kita buat di Pindrang kos-kosan putri. Iya, saya lihat ada prospek juga di Pindrang itu ya. Boleh lah. Jadi ke sini apa tujuannya kita ke sini? Ada keperluan apa, Mario? Jadi gini, Abi. Jadi ada titipan dari Dara Buleng untuk sampaikan ke ponakan aku. Dia kiriman uang. Oke, kalau begitu Mario turun aja. Saya tunggu di sini. Bunga. Bunga. Ada bunga, Dek? Ih, pulang kampung nih. Kita siapanya, Ki? Saya omnya, dari Pindrang. Kalau begitu, Pendek. Saya jalan dulu, Dek. Iya. Oh iya, Pak. Hati-hati, Ki. Kenapa, Bi? Nggak ada, dia balik ke Pindrang. Terus gimana nih masalah titipan yang kita bawa? Ya udah, kalau gitu kita jalan aja, Bi.
desa, sekarang kau sombong karena sudah jadi anak kota sekarang, sehingga kau lupa kampungmu sendiri. Weh, ganggu lu. Orang yang enak tidur, mau disitu ribut. Karena sudah jadi anak kota sekarang, sehingga kau lupa kampungmu sendiri. Hai Luna. Apa maksudnya begitu? Tidak bisa kau orang menyanyi, Rahim? Kupikir tidak ku tahu apa maksud menyanyi begitu. Tapi kalau kau tahu, kenapa paling kau bertanya lagi, Rahim? Kenapa kau masih mau melindungi bunga? Nah, bukan jawab apa-apamu. Saya memang selalu lindungi bunga dari laki-laki bangsat seperti kau. Rahim, ampun, Mak. Kau bisa bunuh kau. Ingat, Kona, selagi saya masih ada, jangan kau coba-coba lagi ganggu bunga. Atau saya minum habis darahmu. Bunga, Iya. apa itu ribut-ribut tadi, Nak? Nggak tahu, itu Nurdin ribut sekali. Orang tidur, dia pergi menyanyi-menyanyi besar suaraan. Pagi-pagi sudah ribut. Tapi mau kapan mandi cepat? Jengki dulu, Ma. Adi ini mau ku kasih tau kan, Ki. Apa? Apa itu kamu bicara? Tapi Jengki marah. Marah? Kenapa? Bicara, Mi. Ma. Apakah? Tahu Ji pasti mau bayar SPP toh? Atau ada mau beli, Nak? Bunga, di mana tanggung jawab Andi sebagai laki-laki? Pak Kasiri, Kak. Mau Pak Kasiri rumpun keluarga. Tapi, sih tanggung jawab dia bisa dicari ke Malaysia. Apa? Mencari orang yang ada di Malaysia? Mencari orang supat saja di sini susahnya luar biasa. Apalagi di Malaysia. Kau itu Bunga, kusekolahkan kau bagaimana supaya kau pintar. Ini tambah pintar bodohmu. Tidak mungkin orang Malaysia itu akan datang ke sini. Oh, dia itu orang asing. Susah sekali, rumit. Sementara perutmu makin hari makin membesar. Desa ini akan gempar. Desa ini akan heboh dengan omongan-omongan yang sangat menyakitkan sampai Andi itu datang. Andai saya tidak ingat ibumu yang sangat mendambakan anaknya jadi seorang sarjana, entah apa yang akan terjadi terhadap dirimu, Bunga. Paling di sini pun. Iya, Ulang. Disinilah saya sedikit mendapat ketenangan setelah apa yang kita alami bersama dengan anak kita ini. Baru saja rasanya kita kemarin bermain-main bersama Bunga di pantai ini. Semua yang manis-manis kini berubah menjadi pahit. Ya, inilah yang membuat saya untuk menenangkan diri di sini. Saya
saya cari kemana-mana, Puang. Tapi saya tidak temukan, Ki. Ternyata ada, Ki, di sini. Saya juga kecewa, Puang. Tapi mau dibilang apa? Sejelek apapun bunga itu anakku. Apakah kita ingin menyingkirkan dari kehidupan kita, Puang? Baiklah, Uleng. Musibah yang kita alami ini saya terima dengan ikhlas. Karena mungkin ini atas kehendaknya. Benar apa yang kamu bilang. Kita harus berjiwa besar menerima hal ini. Sisa bagaimana kita mencari jalan yang baik untuk menutupi aib ini. Karena masyarakat desa ini belum bisa menerima hal yang semacam ini. Bagaimana caramu mendidik itu, Makawaru? Darah orang cara mendidik tidak becus. Bikin malu keluarga besar kalau begini. Indotang, berhenti bicara. Dengarkan dulu penjelasannya, Makawaru. Begini, Puang Asni. Saya juga tidak tahu Kitu Bunga. Kenapa nak berbuat begitu? Bikin malu keluarga. Iya, Deng. Iya, Puang. Mewakili anakku, saya minta maaf. Gampang itu orang minta maaf. Gampang sekali. Bagaimana dengan nama keluarga yang sudah dicoreng mukanya? Mungkin memang itu kesalahan saya menyekolahkan anakku di Makassar. Saya juga tidak bisa kontrol anakku. Bisa. Orang mana kasih hamil, Ki? Mau ditanggung jawab? Ini menurut Bunga, teman kuliahnya juga. Yang jadi masalah, dia itu orang Malaysia. Mana mau dicari di Malaysia? Orang Malaysia? Malaysia di mana? Soalnya anakku dulu Parul kerja di Malaysia. Tidak ditahu Ki Malaysia bagian mana. Kenapa memang berani sekali Bunga? Nah orang jauh. Ini barangkali dampaknya teknologi ya. Saya juga pusing ini, bagaimana sampai terjadi seperti ini. Jadi bagaimana Mi itu? Berapa bulan memang Mika hamilnya itu Bunga? Katanya itu sekitar 5 atau 6 bulan itu. Sudah 6 bulan? Cepat Mi kasih kawin itu. Nanti banyak orang yang tahu. Tidak bisa Mi, tidak. Saya sebagai kakak tertua memutuskan secepatnya dikawinkan itu Bunga. Nah tidak didapat itu calonnya deh. Kasih kawin Mi anakmu sama anaknya ini Sauda. Kagak gaji juga. Bagaimana? Mau Joko? Iya, Deng. Dari kita. Nah, kasih kawin dengan anaknya Sauda. Nah, sekarang rapat selesai. Indotang, ayo pulang. Nggak bisa Mi itu Makawaru. Kalau Puang Asni mau bilang begitu, harus Mi segera dilaksanakan. Sauda, suruh Mi besok Fahrul kesini besok. Oh, iya, Deng. Insya Allah mau gitu Fahrul kodong. Panggil Bunga sini. Ini bukan semata keputusannya puamu sama mamamu, tapi keputusan keluarga besar. Jadi kau harus terima ini, nak. Lupakan Mi cintamu dengan kekasihmu. Harus kau cepat dinikahkan sebelum perutmu membesar. Lupakan Mi cintamu, nak. Lupakan. Harus kau segera dinikahkan. Nggak mau, Kak Puang. Harus lu jalani, nak. Nggak mau, Kak.
aja bunyi ini? Diu, saya juga nggak tahu, pusing kok. Weh kau ya, temanmu. Itu Andi. Tidak ada kabarnya juga ini Andi. Nah teman aku. Iya. Pernah aktif WA-nya. Susah juga. Karena centang satu ya. Weh, jangan kau telepon WA, coba kau telepon GSM-nya. Siapa tuh aktif? Oh iyo, coba Ben telepon kianunya, telepon biasanya yang GSM-nya dia. Tunggu dulu nah. Iyo siapa tahu aktif Ji. Halo. Halo Bunga. Bunga. Iya, gimana kabar Bunga? Baik-baik Joko. Baik-baik aja iya. Tapi mau Kak Indi dikasih menikah karena membesar mi perutku. Anak kau. Kapan kau balik? Kesini mau kok jalan-jalan. Apa sayang? Nggak ada kabarnya nih. Lapar Nanti apa cari-cari kok lagi nah. Nggak tahu juga Pak. Kak tadi lagi menelpon Kak tiba-tiba dong teriak. Halo Ayu, Kirana, sudah pengen dulu nah. Wih kenapa? Kenapa kok? Kabari Kak, kalau ada min kabarnya Andi nah. Kenapa kok? Salamku juga sama Om Menaungi nah. Nanti lagi ku telepon kok. Bunga. Mana kok Kak? Lagi ada kejadian di sini. Halo? Menaungi siapa Bunga? Itu mah bapak kosku, biasanya sama saya. Dia mi juga yang suruh pulang ke sini. Siapa-siapa jangan mau datang. Kayaknya saya aja sama Kirana yang pergi. Iyo, usahakan ki dulu le. Masa acara aku baru nggak datang ke semua. Iya. Weh, siapa-siapa mau pergi besok? Berangkat. Iya. Jadi juga kopi kah? Iya, jadi. Oh, acara siang gede? Iya, acara siang. Nggak ada undangannya Menaungi? Ini undangannya ini. Oh, ini nih. Iya. Tuh. Nggak ada pi nulut Om Menaungi. Udah ada berapa hari juga indah kulihat keluar kota ki kayaknya. Ya jadi, undangannya bagaimana? Titip mi saja, nanti kita yang kasih ki. Iya nanti titip gue. Harus ku kundan kasih. Gimana? Ayo, bukan.
kamu tanya ini. Tapi pakai kacamata. Oh iya. Sudah lengkap ini Pak. Oh iya. Yang mana pihak keluarganya perempuan? Oh, iya. Coba kita periksa datanya. Wah, bagus. Oh iya. Kita gak mau menikahkan anak tak? Atau menyerahkan sama saya sebagai imam untuk menikahkan anak tak? Atau bapak yang mau menikah? Boleh Ji, tapi coba-coba Mi. Yang mana keluarga dari mempelai laki-laki? Tadi saya Oh iya. Tanda tangan sih Pak. Oh iya. Tadi Pak. Kenapa pakai kacamata hitam Ki? Iya, dicek sama Pak Imam. Oh. Siapa nama lengkapmu nak? Fahrul bin Amr Pak. Coba kita cek apakah sudah betul data-datanya. Iya, sudah betul semua. Oh iya. Jadi sudah siap Ki dinikahkan? Sudah Mi Pak Imam. Betul. Betul Kak. Oh lakui dulu keringat gitu. Kita mulai ya. Doakan semoga lancar. Kenapa kini dorong-dorong Pak Imam? Karena kita yang dulu yang dorong. Wahai Fahrul bin Amr, saya nikahkan kau dengan wanita pilihan hatimu. Saya gitu Pak, mau kencing. Oh iya. Bagaimana? Sudah siap? Iya Pak Imam, sudah siap mak lagi insya Allah. Wahai Fahrul bin Amr, saya nikahkan kau dengan wanita pilihan hatimu. Cuma muka kencing. Kenapa kamu habis minum itu? Kenapa kencing-kencing? Awas kona, satu kali lagi kau kencing, tidak ku kasih nikah kau, tapi ku sunnak kau. Bagus jelas. Foto, nah kami foto. Ih, cantik kata. Iya, cantik. Iyalah. Kirim ke. Iya, nah sebentar biarkan. Weh, Uma tahu ih. Ih, karena lihat ada di foto aku juga di HP nah. Si begini chat sama cowok nah. Biar no. Iya tuh. Weh, bunga. Apa? Jadi berhenti mau kuliah nih. Kayaknya iya.
Kak pasti semakin hari semakin besar kiparuku. Tapi bagaimana Mi kalau Andi datang? Apa itu kita dibilang? Sampaikan misalnya keadaanku. Ke dia juga ndak pernah mi kabar ya. Iyo. Wih, Uma. Apa? Ndak ada pernahkah kabar Nandi sama kau? Tidak pernah karena kabari sama sekali. Itu pun nomornya tidak ada yang aktif. Wih, kau iya? Ndak pernah kau kan hubungi tuh Andi? Ndak pernah saya akrab sama Andi. Ini saja baru ku tahu bilang Bunga pacar sama Andi. Oh, kirana apa? Memenuhi ya, bagaimana kabarnya? Kayaknya keluar kota itu deh. Karena ada kemarin mau ngekos, tapi ponakannya aja yang urus Ki. Jadi, dan atau gitu kalau sudah menikah? Iyo, karena undangannya masih ada di kos. Coba ada menaungi sekarang, pasti ada hibur. Iyo, sabar itu Ji memang, sabar. Sampaikan misalnya salam kuna. Katamu pakai juga itu ya. Sama minta maaf Kak, karena ndak bisa temui keadaanku sekarang begini. Makawaru, masih mana play iya di? Tidak bermalam Ki. Biar Mi banyak sekali pakai yang kotor. Oh iya. Parul, si pamase-mase kok nak di? Baik-baik Mama. Iya. Makasih banyak Deng, makasih Mega. Ulama kalian. Assalamualaikum. Salam. Ih, teman-temannya Bunga. Terima kasih Nadi sudah hadir acaranya Bunga. Iya Tante, sama-sama. Jadi kapan ini kalian mau pulang? Rencana ini Tante besok. Oh iya. Dulu mau pelek saya, Dik. Sini diangkatnya di baranta. Weh, bantu ku itu Kenapa di situ Kika? Biar Mindi masuk Miki. Saya tahu Ji, tidak bisa Ki cintai Kak. Ku tahu Ji juga kita masih sayang pacar toh. Tapi ingat Ki, tidak memohon Ji juga cinta tak. Walaupun kita sudah menjadi suami istri. Terus apa Ji yang kita harap dari saya? Tidak ada Ji ya berharap apa-apa sama kita. Tapi perlu kita tahu, tidak normal Kak seperti laki-laki di luar sana. Maksudnya? Tidak nak ceritakan Ki Bapak takkah tentang saya ke kita? Ndak. Bapak bilang Ji kita itu keluarga dekatnya. Iya deh. Saya cuma berhutang budi sama Bapak tak. Saya jelaskan Miki ini nah. Waktu saya di Malaysia, Bapak tak jian tolong Kak. Dia lepaskan Kak di penjara sampai bawa Kak ke Indonesia. Kenapa bisa? Jadi saya terlibat cinta terlarang sama anaknya majikan. Saya dipukuli, saya disiksa. Bahkan anuku dikebiri. Hah? Jadi, bagaimana kabarnya Ibu Bunga? Harus dikasih menikah sama keluarganya. Karena supaya tutupi aib-aibnya itu orang-orang desa. Syukurlah kalau dia sudah dinikahkan oleh keluarganya. Saya tidak sempat nih menghadiri pernikahannya itu. Karena Om juga ada urusan yang mendadak. Gagal Ji suaminya Bunga. Pasti rame kok. Iya, ujian Penasaran kok. Mana beda itu foto-foto pengantinnya Bunga? Ada Om, mau lihat ke Om? Ini.
Lihat tapi mana suaminya bu? Ini suaminya. Ini siapa ini? Tahu. Rame tahu adik. Ini siapa? Mamanya Mi Bunga. Sekali orang kan? Siapa lagi tuh namanya? Tidak. Terus ini bapaknya Bunga. Waalaikumsalam. Iya. Kapan kau datang? Sebenarnya tadi malam Om, tapi malam sekali jadi baru datang ini. Bagaimana misimu? Jadi begini kita. Kau besok pagi antar Om ke Pindrang. Kalian tahu alamat bunga di Pindrang? Kita? Iya. Catat dulu. Oh ya. Kenapa ini Tira? Kenapa nangis? Iya, berapa hari saya dengerin nangis terus di kamarnya. Kenapa Tira? Cantiknya itu pacarmu. Baik lagi. Tanggung jawab, kau tahu Aman. Weh, masalahnya saya bilang kasih kecewa orang tuaku. Saya dikasih kuliah di sini bukan untuk cari istri. Tapi kalau lu begini nih, bapak gua apa? Tanggung jawab ketawa. Bos, kau namanya Irwan? Iya. Bangsa! Hei, ada apa ini? Ada apa ini? Woi, diam kau! Diam! Diam kau! Ada apa ini? Ada apa? Diam! 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 Pergi kau! Sabar bos. Sabar bos. Sabar. Sabar bos. Ada apa ini semua? Sini nih Pak. Tapi kalian main hakim sendiri. Saya sudah bicara sama istrimu. Dia sudah tidak tahan dengan kelakuanmu. Dia selalu kawin, gak mau kawin lagi. Jangan kau coba-coba macam-macam istrimu. Di luar itu banyak sekali anak buahku yang awasi. Kau keguguran bisa? 9 kali mau kau ini keguguran ini Kesya. Apa? Guguran? Dan apa? Bisa-bisa kau bicara begitu? Saya mau kasih ke gue rumah tangga. Kau bilang mau nikahi kau yang mana? Sekarang kau mau guguran? Darah ini bener. Saya sengaja undang kalian di sini karena ada sesuatu yang harus kalian ketahui. Oh, pasti kita mau kasih tahu kalau Deng mau menikah lagi toh sama Deden Surya. Iya Deden mau lagi kawin ke Herman sama ABG lagi. Dede, mungkin saya sudah makin tercerai. Iya kak, sih juga. Saya lihat itu istrimu rata-rata 35 ke atas, 30-an ke atas, ya kan? Iya, ada 40. Banyak istri tapi umurnya sudah dekat-dekat menopang. Sama mencari yang muda-muda lah. Semalam saya terbilang. Saya terima. Kau? Untuk apa kalian di sini? Kenapa kita? Ini pakai bos gue melamar kak. Apa? Laki-laki bangsa ini mau berapa dulu? Padul. Nurdin, Kamu selalu lupa kan? tidaklah. Kita kan sama-sama dulu di Malaysia. Ya. Berapa tahun kau pulang dari Malaysia? Berapa tahun? Selama
nggak salah, sudah 3 kalender nih habis tibanya di Indonesia Nurdin ini. Enaknya di, kau bisa menikah sama Bunga, primadonanya desa ini. Begini Nurdin, bisa Joko rahasiakan ini kah? Apa memang kah? Jadi ceritanya itu ceritanya. Apa lagi kau rencanakan itu? Tidak, Jirayu. Apa tadi cerita itu? Sini ke, dulu tuh. Apa tadi cerita? Ini lagi tahu. Tadi itu kebetulan teman kita itu di Malaysia. Oh iya, saya Rahim, teman kecilnya Bunga dulu. Hati-hati sama itu tadi. Dia itu sudah ditolak dari dulu sama istri tak. Dia itu selalu cari gara-gara sama istri tak, cari masalah. Hah? Masa? Mak, ini baru rumah, suaminya Bunga. Sembarang muka itu Rahim, ibu sudah lama lepaskan ilmu itu. Sekarang ibu tidak tahu apa lagi. Tidak, Ma. Sempa masih bisa diobati orang. Nah, ibu minta maaf, nak. Sembarang ini Rahim cerita. Tapi ada memang, nak, kakak seperguruan ibu yang memang ahli pengobatan. Tapi sudah lama sekali ibu tidak pernah ketemu. Tapi nanti saya cari-cari tahu. Mak, harus kali pulang di, tunggu Mak Bunga di rumah. Rahim, sampai kapan kau terus mengurusi itu Bunga, nak? Tidak kurus ini lagi Bunga, Mak. Jangan berbohong, Rahim. Saya tahu setiap malam kamu ke Makassar menemui Bunga. Setiap kau pergi, Mama yang jaga itu ragamu. Tahu, Jima. Itu ilmu digunakan untuk bantu di Bunga, tidak untuk lain-lain. Ibu mau suatu saat kau melepaskan ilmu itu. Rahim, saya tahu, nak, kau sangat mencintai Bunga. Tapi ingat, Ki, Bunga bukan jodohmu. Kita tidak sederajat dengan dia, nak. Rahim, tidak selamanya itu cinta harus dimiliki. Lagian, kau sudah menikah dan Bunga juga sudah menikah. Untuk apa lagi kau mengurusinya? Kamu tuh persis seperti bapakmu dulu. Dia sangat mencintaiku, tapi kami berbeda kasta. Dan ibu pergi meninggalkan bapakmu. Tapi Mak, mau katanya gini, kenapa tidak pakai itu ilmu dulu untuk cari ke bapakku? Bapakmu pergi terlalu jauh, nak, ke seberang lautan. Ada yang bilang dia pergi ke Malaysia. Dan ilmu itu tidak bisa ibu gunakan kalau terlalu jauh. Pernah datang, nak, tapi pada saat itu sudah menikah dengan bapaknya Rahmi. Dan bapakmu sangat kecewa. Oh, jadi pernah pulang bapakku, Mak? Saat itu kamu masih sangat bayi. Tapi ibu menolaknya, nak. Bapakmu memintamu untuk dibawa pergi. Wah, kau tetap jaga Mandawi. Lamanya Min kita tidak ketemu, hampir 20 tahun. Surprise kayak itu aku telepon kamu ketemu di sini. Sudah lama bisa di Makassar. Di Makassar, Bapak? Sejak saya pensiun, saya memindahkan investasi saya dari Jakarta ke Makassar. Terus, dalam rangka apa kini ke Pindrang? Andi Tendri. Ada yang saya mau tanyakan, itu Andi Bungawali, anaknya Andi Makawaro, atau anakku?
kenapa kau jarang lagi ke sini, Rami? Minta maaf kakak. Nggak tahu Mi suamiku kelakuanku. Masa jadi? Bagaimana, Mi? Itu Mi untuk tidak apa-apai Kak Daeng. Sempat dikhawatir juga Mama. Tapi bisa jadi hilangkan ilmu begitu? Bisa Kak. Bicara sama kita sekarang, mumpung masih ada. Jammi dulu, Rami. Aku kasih tanya dulu Mama, Di. Jangan makitain Mama. Karena pasti nggak suka gitu Mama kalau mau lepas ilmu begitu. Iya, Rami. Memang sebenarnya ndak butuh main ilmu. Anu juga, karena sudah kawin juga Bunga. Oh, sudah juga kawin Bunga? Iya, ada juga di sini di kampung. Iya Rahim. Yang ini cuma dipakai itu ilmu. Memang iya, mau lepas sih. Karena aku dengar-dengar kalau tidak dipakai ini ilmu, rusak juga. Itu Mika. Makanya ikhlas Kak. Waktu mau ngelepas ilmuku, suamiku. Jadi di kampung kita ini banyak terkena hama, banyak binatang mati gara-gara perempuan sial itu. Siapa? Si Bunga. Karena dia hamil di luar nikah. Jangan kau sembarang bicara, Nurdi. Iya tahu, baru sudah kawin itu Bunga. Apa bukti Nurdi? Jadi itu suaminya Bunga, temanku dulu waktu di Malaysia. Dia itu foto hancurnya. Bagaimana bisa punya anak? Betul sekali itu bapak-bapak. Kalau tidak percaya, silahkan tanya suaminya Bunga. Siapa yang hamili Bunga? Ayo misalnya ke rumahnya Bunga. Iya betul sekali bapak-bapak. Karena Bunga itu dia hamil di luar nikah Pak. Kita harus usir itu perempuan Pak. Karena kalau kita tidak usir itu perempuan, pasti kampung kita ini hancur. Jadi kita harus pergi ke sana usir itu bapak-bapak. Kenapa kita harus ketemuan di sini? Waduh, Darawala. Memangnya kenapa, Kak Deng? Ada apa ini? Halo. Halo, di mana, Mas? Di sini Kak di Black Orange Kak sama poten kita. Cepat pulang, banyak sekali orang menuju ke sini. Kenapa ya? Tidak tahu, kayaknya mau ada. Kenapa bisa? Cepat ambil perempuan, takut sekali ya. Kenapa bisa? Mana palet tamu nah? Dan tahu juga kemana ini Bapak, dan tadi keluar. Iya palet nak, nanti saya telepon nih Tata. Ini semua kesalahan. Apa maksud Tata? Kesalahan apa? Waktu beberapa hari yang lalu saya ketemu di penjual bakso Murti. Itu temanku dulu waktu di Malaysia. Terus saya cerita rahasia. Jadi, tugas kau dulu dipendek satunya anak. Bukan sebenarnya itu rahasia Bunga. Karena semua TKI di Malaysia nggak tahu nih. Jangan tahu Nurdin, kalau bukan ini. Iya Bunga, nggak tahu. Maafkan, Kau ini kurang ajar sekali kok. Sudah dikasih Ani, dan kau Din lagi.
sama Bunga. Terjadi apa-apa, kau selamatkan Bunga. Kau tinggalkan saja saya. Itu tadi mau kujelaskan kok Daruleng. Tapi keburu ada masalah di sini. Saya hanya datang untuk melihat anakku. Itu Bunga anakmu. Ternyata kos di rumahnya Mandaungi. Mana palet Bunga? Bunga sudah saya selamat. Rahim, tidak ada kata di suamiku. Tidak ada kata di bapaknya Bunga datang. Iya, ada di tadi nabawa menantunya karena luka parah. John, hari itu kau bisa lolos. Rikam makam mayane. Waktu lu John. Apa Rewa? Kau mau bunuh kak? Membunuh kok?
saya sudah tidak mau terlibat lagi. Paksakan lagi. Rewa, biar kalian selesaikan dia. Saya yang menangani kasusnya Johan dulu dan Udin bin Rewa. Kau Johan? Saya masih tidak percaya kamu hidup. Tadi tuh saya jalan sama Vira. Terus saya ketemu sama orang yang mirip sekali sama bapakmu. Semerontongkah bapakku mati 3 tahun lalu. Swear. Saya tidak percaya Johan, kau masih hidup. Selamat datang di Jakarta. Bos Johan, saya juga sudah dapat alamatnya itu sana. Besok saya tugaskan dia untuk memasak. Kalau kamu berhasil dan Johan betul-betul mati, saya akan memberikan kamu bonus. Johan, kau pikir ada istrimu rahasiakan dari saya? Tidak mungkin. Saya kasih kenal kok, saya kasih menikah kok. Apa yang dia mau rahasiakan dari saya? Tapi karena bisa menikah sama bapakku. Kau tahu gitu. Tahu ya kenapa lo begitu? Kira saya berubah sama kau. Ini parah dia. Apa kau bikin kau di sini? Mau kau bunuh diri lagi? Kalau mau kau bunuh diri toh, sana jemputan kembar. Loncat memang kau, aku tidak. Saya lihat kok. Kalau mau kok, kenapa kau bicara begitu anu? Kipas kau itu. Kau bohong sama saya, kau kurang ajar ah. Bang, kalau kau mau jangan kau ganggu orang. Basarenta mi kate singai ki silakleha aule tenaera kini pasa sibokoi. Dari kecil Teta sudah tunangkan dengan Ridho. Ternyata uang itu bukan segalanya. Keluarga jauh lebih bikin kita bahagia. Kenapa namanya sekali nasibku? Bebas sarenta mekatte. Sendiri di rumah, mana uang? Iya bisa ngirka. Lagi. Siapa tahu mau ke jalan-jalan, tidak ada kegiatanku hari ini. Nggak Ji deh, males. Atta juga suruh kak jaga rumah, jemik sok baik. Uleng, saya punya tanggung jawab keluarga untuk jaga Ki. Saya sepupumu. Saya dijodohkan denganmu sejak kecil oleh orang tua kita. Urusanmu itu, biar kau mau kalau saya nggak mau. Mau batalkan pertunangan kita ya? Karena kau pacaran dengan Manaungi. Kau pikir saya tidak tahu? Kak, Manaungi itu teman kuliahnya Kak Tenri. Baik dia, nggak kasar kayak kau. Walaupun saya mau sama dia, dan urusanmu, dia mau campur. Ulang, Manaungi itu tidak sederajat dengan kita. Dan saya akan laporkan ini ke orang tuaku. Biar mereka yang berurusan dengan atamu. Waalaikumsalam. Oh, itu kau tunggu ya. Tahu semuanya. Awas kau ya, aku kasih tahu letakku. Kapan kini pacaran terus seperti ini? Bagaimana kalau ditemui keluarga tadi? Nggak bisa kak, pasti nggak diterima Ki. Kita Umi juga sudah kak dijodohkan dari kecil. Sudah Miki juga ceritakan ke Tenri toh. Masalahnya sayang, kalau tidak menikah kak tahun ini, bakalan disuruh kak ke Jakarta untuk kuliah. Untuk kuliah S2 aku dan keluargaku juga bakalan pindah juga ke Jakarta. Nah makanya aku ajak Ki menikah supaya bisa Kak tinggal di Makassar.
Ada di deku. Pasti kisukanya tak. Kasan juru mata pak. Kosong iya. Ayo mi deh. Entah bagaimana kalau diterima saja lamarannya itu Naomi, karena anaknya baik juga. Fatima, enak itu kita bicara, tapi saya yang jadi malu karena saya yang sudah menyimpan kata. Sejak kecil saya sudah janji dengan orang tuanya Makawaru bahwa anak ini nanti akan dijodohkan. Jadi Pata? Kalau perlu, gugurkan itu anaknya yang di dalam perutnya. Dia harus menikah sama Makawaru. Tapi bagaimana Mi kuliahnya darah ulang? Karena sudah lama kita biaya kuliahnya. Masa harus berhenti di tengah jalan? Cocok Mi. Biar Mi kita rugi dengan biaya kuliahnya. Tapi ini tidak setimpal dengan harga diri keluarga ta. Bagaimana kalau besar perutnya? Kuliah. Nah tahu semua orang tidak ada suaminya. Bagaimana itu? Tambah malu keluarga ta. Nggak mau bertanggung jawab itu Naomi ya ta. Tapi malu Mi semua. Nah bikin malu Mi keluarga ta. Nah injak Mi harga diri keluarga ta. Atta, bagaimana kesan-perasaannya nak ta tolong ya ta. Mak, kita itu bicara perasaan. Ini anak tidak najaga perasaan tak, tidak najaga harga diri tak. Pokoknya tidak bisa. Jadi Atta, tidak ada mikul jalan. Intinya begini Fatima. Darah ulang tidak boleh menikah dengan Manauki. Darah ulang harus menikah dengan Makawaru. Tidak boleh tidak. Titik. Oh, pasti kau sembunyikan. Di mana? Tidak ku tahu kenapa ku kah? Pasti ku tahu. Pasti sama dia. Ayo. Mario, Mika ditanya ulang. Naomi, bagaimanapun tidak mau kak dijodohkan kayak perempuan lain di luar sana. Tidak mau kak dipaksa menikah. Bawa mas saja pergi dari sini. Si Lariang Ki, karena orang tua aku tetap nekat nikahkan Kak sama Makawaru. Kenapa diam Ki? Takut Ki? Atau ndak mau Ki ambil resiko? Sudah mak bikin kesalahan sama keluarga tak dengan cara ku hamili Ki. Apakah saya bikin kesalahan yang baru lagi? Hah? Kak kita lakukan itu untuk cari cara supaya bisa lulukan orang tua aku Kak. Darulang. Kalau kita si Lariang, bukannya saya juga nak bunuh, tapi kita juga nak bunuh. Sudah kakak ke sini, mau dibunuh pacar kita.
kan ini kakakku, kenapa sampai begini babak belur? Nah orang ini mau tanggung jawab. Saya juga memang salah. Kita lihat Mi itu hamil Mi. Ya setidaknya pasti Kak tanggung jawab. Iya, tapi enggak sampai Toji bilang punya begini, kayak binatang saja dipukuli. Itu Mi, dari dulu saya larang Ki pacaran sama darah biru. Gak selevel Ki. Jangan Ki bicara begitu Sinar. Tidak semua keluarga aku tidak mau. Tapi Mami di apa? Bapakku tidak mau. Tidak Tandri. Dari dulu saya larang memang ini. Tapi enggak aku tahu ya. Kenapa nekat terus sih pacaran sama darah biru? Sudah. Mau Ki kemana ini? Sebenarnya ini mau ke rumahmu. Mau minta tolong. Tinggal kami ini kampung. Karena tambah besar ini masalah Manoy. Karena bapakku dukung ini tindakannya makawaru. Iya Kak, pergi dulu mengamankan diri. Ikhlas maju kalau pergi. Bagaimana caranya bisa saya tinggalkan Ki dalam keadaan hamil seperti ini? Darah ulang? Tidak bisa kau Manoy. Bapakku ini sudah putuskan supaya darah ulang ini menikah sama makawaru. Ya saya Ki, ini saja suruh pikir pergi. Masa kita masih mau bertahan sama cinta Kak? Pergi Mako. Masih cari kita orangnya makawaru. Bahkan ku dengar mau kau pengen bunuh. Tidak peduli Kak, mau kan bunuh, mau kan apa, terserah dia. Yang saya pikirkan adalah adikmu dan anakku yang ada di kandungannya. Iya, mengerti Jak. Tahu sih memang sekali adekku, tapi ini juga demi keamananmu. Cukup itu yang ada di mukamu. Tidak mau lagi lihat kalau saya titip anakku ini. iya, jaga gini ulang. Semoga anaknya lahir dengan selamat. Itu kalung kan bahagian dari masa lalu. Johan sudah lama mati. Biar itu juga kalung itu ikut mati dengan Johan. Kita harus balas dendam. Orang Makassar belum tahu saja siapa saya yang sebenarnya. Ini sudah tidak bisa kita biarkan lagi. Sepertinya dia mau mencoba keluarga besar Karanggasing. Harusnya Karanggasing dia harus kasih tahu saya. Kemungkinan besar ini pelakunya Johan ini. Justru Johan yang bantu kita. Kalian harus lebih waspada. Besok-besok kalau ada orang mencurigakan, langsung saja serang. Siap! Saya tidak ada urusan dengan dia. Kamu siapkan saja 50 juta. Saya khawatir ini sama Ibu Linda karena tersulut sekali emosinya tadi keren rewa. Takutku ada apa-apa terjadi di sana. Kenapa mesti ada pistol? Ini yang kita hadapi, mafia Jakarta. Saya harus berjaga-jaga. Kita tidak bisa main-main sama mereka, jadi harus ada persiapan.
Tempat ini telah kami kebau. Jangan ada yang bergerak. Jadi adik Makawar belum tahu kalau saya ada di Pinrang. Belum sempat pi menaungi. Tadi itu kupanggil ki adik Darawuleng ke Pantai Black Orange. Tiba-tiba ada teleponnya Bunga. Jadi buru-buru maki pulang. Kenapa kok? Meninggal Ciparu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehabisan darah kok dong. Itu yang bilang dokter kata tadi. Terlambat sekali kalau udah bawa. Ku telepon kira tidak diangkat Deng. Iyo, ku cas HP ku di kamar. Jam iki ke rumah sakit Deng. Langsung ke rumah duka. Ini disuruh ke Makawaru. Sampaikan Ki sama Darawulang. Pimo kok cepat kasih tau ki adik Darawuleng. Saya sama Andi Manaungi langsung ke rumah duka. Iya. Ya, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Jangan makin merasa bersalah, Po. Ini memang sudah takdirnya anak. Kita semua sayang sama Pak Rus. Tetapi Allah lebih menyayanginya. Iya Pak Amar. Dia berusaha melindungi istrinya. Berarti kematian anak tidak sia-sia. Dia rela membela keluarga dan istrinya. Ada provokator di balik peristiwa ini. Ini bapak kandungnya Bunga. Dia juga hampir jadi korban. Ini Andi Makawar. Saya sebenarnya datang ke Pinrang untuk menyampaikan hak warisan kepada ibu. Karena dia adalah anaknya. Saya tidak menyangka adanya kejadian seperti ini. Untung datang Ki Manongi. Seandainya tidak, saya tidak tahu entah apa yang terjadi sama Bunga. Terima kasih Pak Manongi. Tuhan menakdirkan kita bertemu di sini. Dan saya berterima kasih karena kau sudah memaafkan saya dan membesarkan anakku Andi Bunga Wahyu. Jangan begitu Manongi. Justru saya yang merasa bersalah sudah pernah menghalangi cintamu terhadap Darawuleng, bahkan merampas anakmu Bunga. Andi Makawaru, saya tidak akan merubah apapun. Kamulah yang membesarkan Bunga Wahyu. Saya hanya mau menyerahkan hak warisanku kepada Andi Bunga Wahyu karena dia darah dagingku satu-satu. Kalau begitu, Bunga itu anakmu, anak aku, dan juga anak kita. Tapi bagaimana ini, Pak Amar? Bagaimana dengan persoalan ini, utamanya yang provokator itu?
Tolong Kak Daeng. Bahaya sekali ini. Rahim, nggak tahu nih bilang Nurdin yang provokator Ki. Tolong Kak Daeng. Jadi begini, Rahim. Kau tenang-tenang. Saya tahu ini Nurdin memang bersalah. Tapi saya pikir Rahim juga sudah dewasa. Dia tahu apa yang harus. Biarkan dia selesaikan masalah. Enggak. Datang ke sini. Kapan kau datang? Baru kami datang. Tapi ngajak Kak Daeng ke sini karena kita ini melayat. Jadi bagaimana nih Rahim? Takut kok dong. Sampai tak bunga orang. Takut sekali kok. Tenang mau orang ini. Beng, ke rumah masih saja. Siapa tahu bisa kelarang Rahim. Karena kalau kulihat-lihat mau kayaknya pergi itu membunuh. Rumahnya siapa ini, Kak? Rumahnya juga Om Manongi di dalam. Siapa ada di dalam? Katanya ada suamimu Bede. Ih, nah suamiku tadi meninggal tadi sore. Masih mau saja. Ih, Andi. Surprise! Coba aku masuk kok. Rencana Om Manongi akhirnya berhasil. Tidak sia-sia saya pergi ke Malaysia jauh-jauh. Kasih mati ya. Pak Manongi melarangku ikut menemuimu. Dia khawatir saya kena bahaya. Makanya dia menyuruhku menunggumu di sini. Bunga, ternyata menurut bapakku kita ini sekampung. Sebenarnya saya ini orang Pindrang. Saya lama merantau di Malaysia. Ada sebenarnya saudaramu di Pindrang, namanya Rahim. Ih,
Ku kenal Ji itu. Siapakah namanya mamanya? Namanya Saribano. Coba-coba kau cari itu saudaramu. Ih, cocok Mi, ku kenal gitu. Kakak tak itu selalu anak tolong. Ku tahu Ji juga kalau nak cintai ya. Nak suka sekali ya. Tapi tidak pernah Ji minta balasan. Dia itu tahu nak lindungi Jas saja. Ternyata Andi adalah adikku. Berarti cintaku tidak sia-sia. Karena adikku sendiri yang akan mewujudkannya. Syukurlah, sekarang hatiku sudah tenang dan akan melepaskan ilmu ini untuk kembali menjadi manusia biasa. Hari, terima kasih nak sudah membantu Rahim menyembuhkan. Saya mau minta tolong lagi nak. Siapa tahu Rahim bisa disembuhkan. Iya, Reng. Bantu Mi. Itu Hari bilang Ki bisa gitu? Insya Allah, setiap niat baik itu pasti ada jalannya. Makasih Nah Rahim, selalu kau bantu ah. Iya, selamat Nah. Iya. Kesana ngapain Nah? Bah, lanjut. Iya. Insya Allah Bu, saya bisa bantu Rahim. Itu sebuah hal yang baik. Dan setiap ada keinginan untuk berbuat kebaikan itu pasti selalu ada jalan. Tapi saya mau tanya Rahim, memang kau sudah tidak butuhkan ilmu itu lagi Rahim? Iya Deng, sebenarnya sudah lama mau melepas tapi tidak tahu bagaimana caranya. Oke, kalau seperti itu nanti siapkan waktumu bareng 3 hari kau ke rumah. Nah, hubungi Rahmi. Iya Deng, nanti saya hubungi Rahmi. Ya, Rahmi, bawa ke rumah. Saya pamit dulu, Di. Iya, hati-hati, Ki. Ya, Ki semua. Iya. Mari. Akhirnya semua persoalan sudah selesai. Semoga ada lagi masalah. Iya, saya juga berharap semoga tidak ada lagi persoalan setelah ini.